Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa malam ini kita akan ada 4 data penting initial jobless claim ya. Yang pertama di jam setengah 8 malam. Lalu di jam 9 kurang 15 akan ada S&P Global Manufacturing PMI dan Services PMI. Dan yang terakhir di jam 9 malam kita akan ada New Home Sales. Jadi buat lu yang konservatif, dekat-dekat jam rawan ini, apabila lu punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya. Untuk BTC overall good ya, dia berhasil bertahan di atas dari 117.753 ya. At least for now. Dan mendekati ke target TP kita buat yang konservatif ya di 119.200-an ya. Nyaris tapi belum kena. Ya, so ya udah ditunggu saja. Tapi buat yang konservatif kalau sudah dekat-dekat jam rawan ini ya pertimbangkan tutup duluan deh begitu ya. Kita lihat besok apakah Bitcoin bisa bertahan nggak di atas dari struktur 117 ribuan gitu ya. Next BTCD mulai ada perlawanan, bahkan tadi nyaris kena MA 200. Wah, menarik nih ya. Apakah dia akan reject oleh MA 200 atau tidak? Tapi yang pasti satu hal, sekarang alts banyak yang lumayan merah. Dan kalau gua perhatiin komennya sekilas ya, udah banyak yang aduh gimana nih alts merah, aduh bingung nih, ada yang udah mulai merah gara-gara all in. Waduh, jauh ya. Ya sekali lagi pentingnya kenapa kita ingatkan untuk terus sistemnya tuh di CA, jangan lump sum gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau mau ngomong secara struktur masih lumayan oke ya, kayak Solana masih ada struktur ya, lalu ETH juga masih oke begitu. Tapi ya baik lagi, the risk when you trying to buy when the asset when the asset is pumping, ya, resikonya lo bisa lebih resisten gitu ya. So ya gue ingatkan sekali lagi, tetap saja di CA. Ini masih rambu kuning ya, masih belum ada konfirmasi lah begitu, belum ada konfirmasi kapan kita akan ada perberhentian QT ya, kapan kita akan ada pemotongan interest rate dan seterusnya gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk reminder kita mengenai urusan alts ya. Hati-hati saja di CA boleh, just keep it 60-40 dan jauhi all in atau lump sum ya. Sip, langsung aja ke komen. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke komen. Yang pertama dari Bro Amino. Bang Toshi, hari sebelum banyak yang FOMO. Sekarang banyak khawatir di market. Saya mau nanya, menghindari dari FOMO itu gimana Bang Toshi menurut Anda? Dan mental terus aman. Makasih ilmunya, sangat penting semuanya. Daging. Salam semuanya untuk tim Bang Toshi, sukses, salam tebur tuai ya. Gimana caranya? Dengan DCA begitu kan, sudah banyak sekali ke orang yang bilang waktu mereka DCA ya mereka jadi nggak FOMO begitu. Ya gimana mau FOMO ya? Di April kemarin dikasih kesempatan di MA50 beli ya. Ya kesini jadi bukan FOMO malah senyum begitu kan ya. Jadi cara termudah untuk menghindari diri kita dari FOMO adalah dengan cara DCA waktu sedang turun. Begitu. Turun waktu beli itu waktu turun, jangan waktu lagi ngepam ya. Nah, ya sekarang kenapa banyak yang khawatir ya karena FOMO. Karena FOMO beli di resisten kan. Gitu. Jadi, kalau lo tanya cara paling efektif seperti apa dan sudah terbukti banyak yang menyatakan ke gua bahwa bener ya Bang, dengan DCA jadi santai, ya dengan begitu. Gitu. Sama gua nggak di coaching mental kok masing-masing enggak. Gua cuma kasih tau mindset yang tepat aja. Mindset yang tepatnya adalah apa? Berpikir bahwa kita tuh nggak bisa ngontrol market bakal kemana. Begitu. Sama seperti yang dipikirkan oleh orang-orang dulu begitu ya. Di sini dikasih dikasih sub 100.000 gitu ya, di bawah dari 100.000 dibilangnya belum worth it. Harus nunggu sampai minimal 95, nunggu sampai 80, nunggu sampai 70. Waktu nggak sampai FOMO begitu kan. Jadi mindsetnya harus kita ubah supaya sadar bahwa kita nggak bisa ngontrol market mau kemana begitu ya. Next dari Bro Andri Tiono ya. Daripada beli NFT, mending beli jam tangan Rolex, Patek, dan kawan-kawan. Kalau dibanding NFT, setuju banget gue. Mending jam, lebih gampang bro. Ya, at least gini ya. Lu kalau sampai ternyata kurang cuan, ya lu bisa pegang dan lu hold lama, ujung-ujungnya ya naik begitu. Ya, tapi gini ya, nggak semua Rolex, nggak semua Patek. Kalau lu misalkan beli Rolexnya apa tuh ya, Cellini yang zaman dulu gitu ya, Cellini ya kagak laku begitu ya. Atau lu beli misalkan apa ya,
yang predecessornya itu, aduh apa namanya? Ada banyak lah, ada banyak model-model Rolex juga yang kagak laku, begitu yang cenderung lebih dressy gitu, itu nggak terlalu laku ya. Nah itu yang pertama. Dan apa namanya beberapa model saja yang sebenarnya jadi ekstra naik begitu ya. Yang paling gampang ya lu beli sub ya, Rolex sub yang ya, yang hitam aja biasa begitu ya. Ya itu cenderung cuan. Tapi baik lagi, lu beli kalau retail cuan. Kalau nggak retail ya berantakan. Kalau Patek ya paling Nautilus lah ya. Cubitus, I don't know. Menurut gua Cubitus at some point, ya I know, it looks kind of weird sih dibanding Nautilus begitu. Ya ada lagi mungkin AP, tapi AP ya mahal juga. Ya intinya sih tergantung modelnya apa. Tapi kalau dibanding NFT ya benar sih jelek-jeleknya apa? Itu AP nggak akan jadi nol, itu Rolex nggak akan jadi nol, begitu. Turun dikit. Ya kayak contoh yang mungkin rada rugi tuh Daytona ya, di cycle kemarin tuh Daytona hype banget ya. Yang Daytona Panda tuh, wah hype-nya luar biasa. Sampai tertinggi tuh kalau nggak salah yang gue pernah lihat tuh sampai nyaris 600 juta atau 600 lah ya. Ya sekarang kan udah mulai 400-an tuh, berarti minus berapa begitu kan? Ya tapi baik lagi jelek-jeleknya kalau udah sampai lu beli jam begituan sih ya lu ya kalau lagi turun sama lu ya nggak dijual gitu ya, dipakai aja gitu. Karena setelah bull market selesai biasanya pada cuan dan orang membeli jam tangan luxury, harganya masih di bawah. Kalau yang model miliaran mending serok jam. Ya bener sih, kalau modal miliaran rata kalau orang yang punya duitnya gede banget sih rata-rata pasti ada portofolio jam gitu ya. Dan ya rata-rata belinya hal yang sama-sama lagi gitu ya. AP yang apa sih yang nggak ada subsecondnya, yang 39 mili, yang basically buatan yang desain awal Gerald Genta gitu ya, dan yang gitu-gitulah yang klasik-klasik gitu. Jadi sekali lagi ya, nggak semua jam ya, nggak semua Rolex, nggak semua Patek, tapi ada benernya gitu. Dibanding NFT sih iya banget, gue setuju ya. Ya dan sekali lagi jelek-jeleknya sampai nggak kepake ya, sampai lagi nggak cuan ya tinggal dipakai begitu ya. Next. Wah, ada super thanks dari si Papi Bob ya. Thank you. Semangat terus mengedukasi, Ma. Mantap ya. Kita udah sering bahas ya bahwa di TCI tidak ada namanya kelas berbayar, kelas VIP. Jadi semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan DTCI. Jadi sekali lagi thank you untuk si Papi Bob ya. Next dari Ryan S. Malam Kotoshi, newbie mau bertanya terkait DCE. Misalkan harga sudah di 1000. Hah? 1000 untuk spot BTC. Oke, kita baca dulu ya. Untuk spot BTC. Sedangkan saran DCE ada di 800. Oh, ini kayaknya contoh aja ya biar angkanya gampang mungkin ya. Saran DCE di 850 dan 750. Kalau kita merasa kok 850 kejauhan untuk dicapai dan jadinya kita pasang lebih mendekati ke actual price, misalkan 925 atau 930 tanpa perhitungan teknis dan hanya berdasarkan supaya bisa lebih possible untuk cepat dicapai. Apakah ini hal yang benar atau termasuk dalam FOMO? Terima kasih sebelumnya. Well, sebenarnya kalau dibilang FOMO enggak ya, karena lu masih menunggu koreksi ya. Tetapi jangan sampai jadi ngarang gitu. Jangan sampai ngarang di angka tertentu gitu biar cepat kena deh begitu ya. Lebih mending lo coba misalkan minus berapa persen misalkan dari all time high atau minus dari dari all time high lah, minus berapa persen lo akumulasi, itu nggak masalah, itu boleh-boleh aja begitu. Tapi saran gua sih ya ada patokan tertentunya begitu, jangan sampai cuma random aja angka berapa gitu ya, karena takutnya apa, takutnya nanti kalau ini tembus dengan cepat lu panik lagi gitu ya. Dan tetap sih kalau menurut gua kuncinya tetap di CA sih ya. Karena kadang-kadang kita punya pemikiran takut nggak kena, takut nggak kecapai. Itu biasanya jadi ngebawa nafsu kita untuk all in, begitu ya. Jadi minimal harus ada patokannya, kenapa di harga segitu ya. Dan yang kedua adalah ya itu jangan sampai all in gitu ya. Sip. Next dari Bro Rikonaru, udah lama nih ya. Kok tahu tentang Fat Pivot Theory? Fat Pivot Theory kayak nggak asing. Kalau nggak salah ini ya, yang kalau Fat Pivot malah jadi jelek gitu, malah jadi merah kalau nggak salah ya. Coba kita baca ini soalnya ada penjelasannya ya. Kemarin sempat ketemu teori ini waktu cari-cari dampak dari Fat Pivot yang hawkish ke dovish dengan cara cut rate. Itu ternyata ada dampak negatifnya juga. Oh iya, kayaknya benar berarti ya. Contoh di sini ya, tahun 2000 Fed mulai menurunkan suku bunga saat gelembung.com meledak. S&P anjlok 49%. 2007 ya itu si subprime ya. Ada filmnya bahkan tuh si The Big Short ya. Dia minus 57%. Lalu 2019 COVID ya minus 34% dalam waktu singkat. Menurut Koko gimana ya?
Tapi Fed pivot theory ini kan berkaitan sama S&P, bukan ke kripto langsung. Tapi BTC kan terkorelasi juga sama S&P. Jadi menurut saya pribadi, kalau Jerome sampai keluar dan diganti oleh orang yang langsung akan cut rate sesuai dengan harapan Trump, bisa membuat market dump. Gini, kalau kita perhatiin, ya ini beberapa contoh yang terjadi di sini untuk si Fed pivot theory ini. Satu, kita harus sadar nggak setiap kali, begitu. Dalam kasus-kasus tertentu, yes, terjadi. Begitu. Kita ambil dulu satu. Yang di tahun 2000 ya. Yang di tahun 2000 itu konteksnya kenapa bisa terjadi? Karena ada .com bubble seperti yang dijelaskan sama Bro Rico Naru ya. Nah, tapi kita harus sadar dulu bahwa .com bubble ini sudah ngebubbling selama 1 dekade basically ya. Jadi sudah ngebubbling selama 1 dekade dan akhirnya kasarnya pecah di titik itu. Di titik ya tahun 2000 lah ya, di tahun 2000. Nah, tapi gini, kita harus sadar satu hal dulu ya. Ini bubble-nya pecah, benar ya. Dan apakah The Fed telat nggak nih menurunkan? Ada yang berpikir seperti itu ya. Cukup banyak orang yang mengkritik The Fed telat untuk melakukan ya penurunan interest rate begitu. Tapi gini, kalau gue mau ngomong sebenarnya kita jangan lupa juga di 2001 itu kita ada apa? Atau bukan kita lah. Di US ada apa? Di US ada 9/11. Ya, jadi ada tambahan lagi begitu. Jadi ini kayak double whammy. Udah kena .com bubble, tahun depannya kena lagi serangan teroris begitu. Jadi ya penurunan interest rate-nya ini ya akhirnya efektif nggak? Akhirnya efektif, tapi sampai di 2022 baru bounce begitu ya. Nah, tapi apakah setiap kali pivot itu jadi buruk hasilnya? Nggak juga. Pada faktanya kita bisa lihat di sini, sayangnya balance sheet cuma dari 2003 ya si datanya ya. Nah, kita bisa lihat di sini saat terjadi pivot di sini nih ya. Pivot di Mei tahun 89. Apa yang terjadi? Yang terjadi market bisa lanjut naik begitu. Ada drop tapi lanjut lagi naik begitu. Jadi ini kita bisa lihat interest rate-nya terus turun dan akhirnya menyelamatkan market. Begitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini nih ya. Nah, di sini pivot lagi nih. Pivot akhirnya memicu lagi market naik ya. Lalu di sini juga ada pivot lagi ya. Dan kalau dulu tuh jujur lebih sering naik turun ya. Tahun 80, 90 lebih sering naik turun dan itu dipakai untuk ya mengkontrol ya market, dan lebih tepatnya kita bukan mengontrol market lah. Lebih tujuan utamanya adalah mengontrol ekonomi US yang seringkali tergambarkan dengan kondisi S&P. Karena S&P seringkali adalah menjadi satu tolak ukur untuk ekonomi US sedang doing good or doing bad. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang pivot maka hasilnya jelek gitu ya, enggak juga gitu. Faktanya di sini kita bisa lihat berapa kali pivot yang dilakukan secara efektif itu bisa berhasil begitu ya. Tapi kalau contoh kayak di 2000 ya di tahun 2000 ya, ada yang cukup banyak kritik yang ngomong telat mereka ya. Apalagi di 2007 ya, kayak contohnya di sini yang si subprime mortgage. Itu kalau lo pernah nonton tentang The Big Short, itu basically sudah cukup banyak orang yang nge-warning, tapi semua bilang enggak lah, aman. Mortgage itu aman. Well, mortgage itself, it's not a problem. Yang jadi problem itu adalah si subprime-nya. Di mana itu basically adalah ya ada permainan lah di dalamnya. Di mana yang harusnya dia itu ratingnya rendah karena beresiko tinggi, dibikin jadi enggak deh. Ini si mortgage-nya oke kok, hutangnya tuh nggak masalah begitu ya. Nah, itu yang bikin akhirnya jadi implode begitu. Dan sekali lagi The Fed juga dikritik telat untuk melakukan pivot begitu. Jadi beberapa kali contoh yang kayak di sini 2000 sama 2007 cukup banyak yang setuju bahwa ya ini yang membuat market jadi nggak bisa bounce lagi adalah karena ya telat pivot gitu kasarnya. Nah, justru di tahun 2020 ya, di mana waktu ya 2020 2019 lah ya, waktu terjadi pivot di sini ya, itu malah bisa dibilang kalau menurut gue pivot di sini lah ya, di 2009-2020 lah sini ya. Itu malah pivot yang cukup berhasil menurut gue. Oke, ada sport jantung dulu 30%, tapi waktunya sangat singkat dan akhirnya dimasukin semua liquidity ke market dan market kembali recover. Begitu. Justru jadi sekali lagi kalau menurut gue 2020 ini adalah pivot yang berhasil. Begitu, ya. Tapi keterusan begitu, ya. Udahnya kan si Bang Jerome dikritik di sini ya. Dulu terkenal sekali tuh kata-katanya. Tenang, inflation is transitory. Ya, tenang aja nggak apa-apa. Kita terus stimulus biar lebih soft landingnya katanya. Biar pasti tidak akan terjadi
kasar tidak akan terjadi pelemahan ekonomi. Taunya apa? Keterusan and then ya tiba-tiba harus QT ujung-ujungnya US nyaris masuk resesi lagi di 2022 begitu ya. Jadi gini, menurut gua Fed pivot theory oke, ada datanya yang menunjukkan ada bias seperti itu, tetapi kalau kita lebih zoom out lagi ya, apalagi di bawah dari tahun 2000-an, banyak bukti bahwa pivot dari The Fed ini berhasil menyelamatkan market. Lebih tepatnya menyelamatkan ekonomi US sehingga market membaik begitu ya. Cuman ya mungkin recent history-nya menunjukkan bahwa wah, mereka sering kali gagal, telat nih. Karena mereka telat jadi berantakan. Nah, ini yang sebenarnya di warning oleh si Christopher Waller kemarin nih. Sorry rada panjang ya mengenai ini, soalnya bagus nih ya, pertanyaan bagus. Christopher Waller menyatakan bahwa ini The Fed ini jangan sampai terlalu meremehkan data labor market, dibilang. Yang dia tekankan tuh labor market, dibilang. Ini kalau tidak kita cut rates dalam waktu cepat, ini akan bisa merusak semua, dia bilang. Nah, jadi justru si Christopher Waller itu memberikan warning, ini kalau kita telat begini lagi mungkin bisa terjadi seperti di 2007, mungkin seperti di 2000, ya di tahun 2000, di mana mereka telat dan ujung-ujungnya market tidak terselamatkan, tidak seperti di tahun 89, tidak seperti di 95 gitu, di mana mereka mereka bisa cut rates, nggak usah ekstrim gitu ya, tapi berhasil menyelamatkan market, pivot yang mungkin lebih kecil begitu ya. Ya begitu sih kurang lebih ya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sekali lagi ada some merit to it ya, tapi menurut gua pribadi ya beberapa kasus yang sering kali diberikan untuk si The Fed pivot theory ini, dalam kasus-kasus yang The Fed juga kebetulan bukan dituduh ya, tapi seringkali dikritik bahwa mereka telat untuk melakukan pivot begitu ya. Dan ya bahkan sekarang juga yang paling baru si Christopher Waller itu, dia ngomong ini kalau kita telat melakukan pivotnya ya, walaupun dia ngomong pivot ya, dia tuh ngomong kalau kita telat untuk cut rates itu kan otomatis ngomongin pivot dong ya kan. Ya ini akan berbahaya, ini market bisa rusak lah kasarnya seperti itu ya. Sip. Jadi ya kalau menurut gua selama tidak telat ya, selama masih dalam waktu yang ya baiknya gue nggak tahu kapan, nggak tahu deadline-nya juga, tapi selama tidak telat seperti di tahun 2000 2007, justru mungkin market akan selamat dulu gitu ya. Or ya at the end of the day ya kita lihat aja nanti gimana saat terjadi penurunannya, karena kan tahun ini tetap 2 kali kan ya, tetap ada 2 kali turun. Kita lanjut lagi yang lain dulu deh ya. Sip. Next dari mana nih? Next dari Diriwansi. Porto utama BTC 100%, aman hijau tebal. Cuman kemarin sempat bikin akun kedua dari uang cash hasil project 3 digit. Full out, merah berdarah-darah. Cuman tenang, karena uang bonus buat percobaan saja. Intinya kalau newbie mending fokus ke BTC aja, tenang dah. Nah ini moga-moga buat yang alts-nya nggak all in ya, DCA. Kalau DCA santai, masih panjang kan nafasnya, begitu ya. Dan benar, kalau untuk newbie lebih baik fokusnya BTC dulu aja, begitu, jangan yang aneh-aneh deh, begitu ya. Next dari Ian Pradinata Hareva ya, oke. Kotoshi, untuk cut loss itu biasa bagaimana sih konsepnya? Apakah 10% dari modal atau di garis yang Kotoshi buat? Bagaimana kok? Nah sebenarnya bisa macam-macam ya, tergantung orang. Ntar gue lanjut lu baca sampai selesai deh. Dan untuk over leverage itu gimana maksudnya? Apakah tergantung modal? Contoh modal 1000 leverage 1 sampai 5 kalau bukan ya. Jadi sebenarnya gini, over leverage itu paling simpelnya kalau di futures ya. Patokan paling gampang adalah harga likuidasi lu terdekat gitu. Misalkan nih, lu buka posisi BTC gitu ya. Ini kita tutup dulu biar nggak pusing ya. Daily misalkan. Kayak sekarang deh, kita kan lagi ada posisi long nih ya di BTC misalkan nih. Kita kasih contohnya yang langsung real aja. Ya, ini kan retest 1, retest 2. Di support di 117.758. Nah, kebuka posisi long. Lu buka posisi long di sini, tapi lu ke liquid cuma misalkan di EMA 20. Wah, itu terlalu dekat. Begitu, itu cara paling gampang buat melihat lu over leverage. Gitu. Karena kalau lu patokannya kalau lu over leverage itu pasti harga likuidasi lu akan dekat dengan harga running. Begitu. Itu cara paling gampang. Ya sisanya sih ya lu harus bisa ada rasio antara posisi yang lu buka sebesar apa si posisi lu itu sendiri dengan leverage-nya. Karena 100x nggak berarti over leverage. Bisa juga lu pakai leverage 100x tapi nggak over leverage begitu ya. Jadi makanya gue paling suka ngasih contohnya ya, kalau harga likuidasi lu terlalu dekat sama harga running
ya itu udah pasti over leverage gitu ya. Kotoshi, aduh kok sering baca lagi. Oke, tadi apa sih pertanyaannya? Oke, ini ya untuk cut loss. Cut loss setiap orang bisa berbeda-beda ya. Ada yang misalkan kayak gini, minus 10% dari lu buka posisi cut loss bisa ya. Atau bisa juga cut loss misalkan dia daily close di atas atau di bawah dari struktur tertentu. Misalkan kayak begini deh. Cut loss, contoh cut loss ya, di mana contoh cut loss? Nah, di sini nih. Retest 1, retest 2, kebuka posisi long. Taunya besoknya tanggal 20-nya jebol. Daily close di bawah dari 117.758. Nah, itu kita bisa cut. Gitu, cut di situ. Ya. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi, SOP setiap orang bisa berbeda-beda, tapi itu harus menjadi patokan kita untuk ya menjaga resiko lah, kasar seperti itu. Ya. Next. Dan ini cut loss ini lebih ke futures ya, yang gue bahas itu lebih ke futures. Untuk spot beda cerita ya. Next dari Udil Subakti. Terima kasih Mak atas ilmu yang telah diberikan. Ini sangat membantu sekali dari yang newbie sekarang udah mulai sedikit-sedikit paham tentang kripto. Sekali lagi terima kasih Mak atas ilmunya. Semoga kebaikan Matoshi bisa dibalas sama Tuhan dengan beribu-ribu kebaikan dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya. Dan salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Happy gue dengernya, udah pelan-pelan mengerti. Ya santai aja, gak usah buru-buru. Yang penting kita berdiri dengan mindset yang tepat gitu. Daripada buru-buru mindsetnya salah, ngasal, berjudi, nggak guna begitu ya. Sip. Next dari Ade Purnomo. Untuk sekarang dan buat yang baru belajar, cari aman aja deh, mending Bitcoin aja. Yes bener, kalau lu masih newbie dan baru mulai sekarang gitu ya, masih buta kripto, kalau lu sampai gatal banget pengen invest, pengen langsung masuk ke market ya BTC dulu dan DCA begitu. Jangan dulu masuk ke alts deh ya. Karena kalau sampai lu salah, lu belum mengerti the bigger picture-nya, lu berpikir alt sama aja kayak BTC, ya ujung-ujungnya di cycle selanjutnya banyak sekali yang kecewa. Begitu. Berapa banyak alts yang dulu dijanjikan akan menjadi menjadi pengganti Bitcoin, menjadi masa depan begitu. Sekarang hancur total, minusnya sampai 80-90%, nggak balik-balik. Begitu. Ya, jadi mendingan BTC aja kalau lu masih newbie, masih benar-benar buta dan baru belajar sekarang. Karena sekarang kita sudah dalam ya kasarnya udah mulai mendekati ke penghujung cycle. Begitu. Jadi risk rewardnya udah kurang menarik kalau lu aneh-aneh lah begitu ya. Beres, dah panjang juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah. Seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli. Gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih. Tapi lebih ke crypto yang mainstream lah. Begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures. Dan juga ya yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link referral kita di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Jadi buat lo yang tertarik, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke hype. Untuk hype kita bisa lihat di sini sayangnya retest 1, retest 2 cut loss ya, daily close-nya sedikit di bawah dari EMA 20, tapi apapun itu tetap di bawah, so cut loss ya. Dan cut loss-nya udah tadi pagi ya gua harap orang pada cut loss ya, kan sesuai SOP ya, at least sesuai SOP gua ya. Nah, untuk sekarang belum lagi SATA futures karena jebol. Kita lihat besok, kalau besok daily close-nya masih di atas dari 42,26, nah ada potensi untuk buka beberapa posisi ya.
Untuk sekarang spot aja dulu, spotnya udah kena buy limitnya di sini ya. Buy limit pertama di 42,263, selanjutnya di EMA 50 atau di 40,35, dan satu lagi di 36,854. Next, Solana. Solana kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 183,80. Nah, posisi long kita ini, target TP-nya boleh pertimbangkan di upper band boleh, atau boleh juga di struktur yang paling baru di sini nih ya. Di angka 206,31. Tentunya ini sedikit lebih agresif, ini lebih sedikit konservatif lah ya. Tapi ingat, dekat-dekat ke jam rawan, kalau belum kena target TP juga, ya boleh pertimbangkan tutup posisi buat yang konservatif ya. Untuk posisi spotnya, posisi spot ada di angka 183,8, udah kena ya, udah dua hari berturut-turut kena ya. Lalu buy limit selanjutnya di angka 173,87 dan EMA 20 udah terlalu dekat, jadi langsung aja ke EMA 200 turun ke bawah ya. Karena sebentar lagi kayak EMA 20 akan menjadi confluence ke struktur di 173,87 ya. Next, Cardano. Cardano belum ada SATA futures karena langsung jebol kemarin ya, ngedump 9,67%. So for now langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di EMA 20 yang sedang confluence dengan EMA 200. Lalu ini cukup dekat lah 3-an, jadi kita hitung satu aja, lu boleh pilih yang mana ya, 220 atau 0,723. Next di EMA 50 dan satu lagi di 0,625 gitu ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.